kan ya. Oke, jadi saya tadi sampai mana? Oke, jadi fungsi pembangkit momen itu nanti bentuk dasarnya itu seperti ini. Nah, ini tuh biasanya kan di sini tuh biasanya lambang variabel randomnya, kadang ada yang tulis Z, X, Y, terserah. Di sini T, jadi kayak fungsi T itu. Nah, ini fungsi pembangkit itu merupakan ekspektasi E pangkat TY. Jadi nanti Y-nya variabel randomnya ganti apa? Gitu. Nah, oke. Nah, untuk di sini itu untuk setiap bilangan real T dalam interval min H kurang dari T kurang dari H. Nah, sebenarnya fungsi variabel random itu untuk apa sih selain benar sih, fungsi pembangkit momen itu kan di sini untuk mendapatkan sifat-sifat variabel random. Nah, sifat-sifat variabel random itu apa sih? Yang kemarin kita sudah bahas kan variabel random setidaknya sifatnya ada dia punya nilai ekspektasinya atau nilai ekspektasi minnya sama nilai variannya. Nah, fungsi pembangkit momen itu bisa kita mendapatkan nanti nilai ekspektasi dari apa itu distribusi yang kita dapatkan. Jadi kita bisa mendapatkan nilai ekspektasi dan nilai varian dari hasil fungsi pembangkit momen ini. Nah, untuk prosesnya, jadi proses sifat-sifat dasarnya itu harusnya nanti diajarkan waktu probabilitas. Tapi ini nanti ada saya kasih PPT lama. Sebenarnya cari di internet juga ada sih. Untuk konsep dasarnya untuk MGF. Jadi konsep dasarnya biasanya MGF itu nanti pakainya yang normal standar, bukan normal standar, distribusi normal biasa. Itu di sini nanti ini saya upload ke aula, bisa dipelajarin kalau pengen belajar konsepnya. Jadi dia nanti ini hasilnya ini, kok bisa jadi hasilnya ini nanti gimana, dan selanjutnya. Di sini udah ada apa itu penjabarannya juga, jadi lebih mudah nanti belajarnya kalau langsung belajar di sini. Tapi yang ini itu hanya untuk normal univariat ya. Kalau dilihat ini loh hasilnya MGF-nya kan sama kayak hasilnya nanti yang ini, yang di PPT ini. MGF-nya T mu setengah T kuadrat sigma kuadrat. Nah ini. Di sini nanti dia ini pangkatnya kan mu T mu kan setengah sigma kuadrat T. Karena ini kan E-nya dipisah, berarti kan ini kalau digabungkan kan bisa jadikan 1 mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Sama kan? Jadi ini langkahnya untuk dapetin MGF-nya itu sudah ada. Jadi kita dapat normal segini. Terus kita dapat MGF-nya itu nanti dari ini kan dia, ini Z ya lambangnya. Kalau tadi dia lambangnya pakai Y yang di PPT, tapi ini pakai Z. Ini yang distribusi normal standar, yang ini dia hasilnya seperti ini. Ini lihat kalau di sini nanti dia akan min-nya 0, min-nya 0, variansinya 1 harusnya. Biasanya nanti hasilnya di sini. Kalau kalian lihat, ini kan dia distribusi normal. Distribusi normal kan min-nya mu, lihat di depan sini mu, terus ini sigma kuadrat kan. Di sini ketika dia yang depannya mu 0 kan, kalau kan ini nggak ada mu-nya, 0. Terus yang di sini dia satu kali ini, dia dapat ini. Jadi dia distribusinya kan dia mu 0, jadi ketika T-nya sama dengan 0, jadi ketika ini T-nya diganti sama dengan 0, nanti dia dapatkan mu-nya 0, terus sigmanya 1, sigma kuadratnya. Jadi di sini caranya kita dapatkan MGF-nya. MGF yang ini, distribusi normal standar. Kenapa ini? Oh ini, jadi nanti di belakang ada dah. Nah, sebenarnya ngitung MGF kan S ini. Jadi kalau kita lihat kalau di atas ini MYT, itu kan ekspektasi E pangkat TY.
Nah, kemarin kalau kalian belajar, kemarin kan bukan kalau kalian memang udah belajar dong, saya yang ngasih bentar di matrik di vektor dan matrik random itu kan kalau ekspektasi bentar biar jelas dikeluarkan aja. Nah, ini. Nah, kalau kalian belajar ekspektasi Y itu kan integral min hingga sampai hingga Y kali fungsi Y. Sama, kali ini juga sama kan? Berarti nanti ekspektasi ETY, berarti kan ETY, ini kan ini anggap fungsi Y-nya. Fungsi Y-nya kan, Y-nya itu dia fungsinya ETY. Masa Y-nya, angka Y-nya. Y-nya itu kan dia ETY. Nah, terus ini dikalikan fungsi Y-nya. Sama, kayak kemarin. Jadi kalau ekspektasi ini, nah kita dapat nilainya ini. Nah, kita dapat ini kan dia ekspektasi ETY ya. Nah, turunannya kalau kita turunkan, jadi nanti ini fungsi ini kita turunkan, itu kita dapatnya nilainya ini. Jadi turunkannya bahasanya apa ya, sampai lupa saya. Berdasarkan Y. Jadi turunkannya biasanya kalau kalian nuliskan DY, DX. Ya, ini kan diturunkan berdasarkan X kan. Nah, ini dia berdasarkan T-nya. Jadi yang diturunkan T-nya. Nah, ketika persamaan ini diturunkan, nanti kita dapat kesamaan yang ini. Y, ETY, FY. Nah, ketika nanti T-nya itu sama dengan 0, disama dengan kan 0, jadi kita masukkan aja ini sama dengan 0, pangkat 0 kan 1. Pangkat 0 kan 1. Kan ini T kali Y. Kalau T-nya 0, 0 kali Y kan tetap 0. Pangkat 0 kan 1. Berarti fungsi turunannya dia jadinya ini. Nah, kalau kita lihat ini kan sama kayak bentuk yang kemarin. Kalian belajar kemarin waktu di sini. Ini. Nah, karena dia sama, berarti otomatis turunan pertama dari fungsi MJF yang didapatkan itu dia merupakan apa itu namanya? Ekspektasi min-nya. Ekspektasi min dari variabel randomnya. Oke, sampai sini masih mungkin ada yang bingung. Saya masih bingung, Bu Rani, dari yang MYT, ekspektasi ETY, terus yang keturunan ini. Yang mana? Yang dari ini, Bu. Bisa pakai anulet nggak ya kamu? Oh iya. Dari yang sini, Bu Rani. Oke. Ini kan dia fungsi. Fungsinya kemarin kalau kita pakai ekspektasi Y, itu kan dia integral, saya malas sebenarnya, Y, FY. Benar nggak? Kalau kemarin, waktu variabel random. Iya, benar, Bu. Nah, ini sama kan? Berarti ini ekspektasi ETY. Kalau misalkan ini kan sama kan? Kalau ini Y, berarti ini Y. Berarti ini di Y-nya kan? Berarti dia ETY dikali fungsi Y-nya. Ini fungsi densitasnya yang belakang. Itu, Bu Rani, tujuannya diturunkan itu buat apa ya, Bu Rani? Untuk diturunkan itu kan saya bilang, jadi nanti kalau diturunkan kita dapat nilai bahwa ini itu turunan pertamanya ketika T-nya sama dengan 0 itu sama dengan nilai ekspektasinya. Kan tadi ini fungsi pembangkit momen dapat digunakan untuk memperoleh beberapa sifat variabel random. Nggak usah pakai normal multivariat. Random dari suatu fungsi densitas atau dari satu. Kalau di sini nanti kita bahasnya tentang normal multivariat, tapi nggak harus. Ini yang dibahas masih yang ini itu dia univariat, Mas Yan. Nah,
Berarti tuh kalau kita pengen dapatkan turunan pertamanya, kalau kita pengen dapatkan ekspektasi, jadi mainnya, ekspektasi mainnya, pakai konsepnya MGF, kita harus dapatkan pertama fungsinya MGF ini. Terus kita dapatkan turunan pertamanya, terus turun itu sama dengan 0. Nanti kalian dapat itu ekspektasi Y-nya. Kalau itu Burani dari MY, fungsi pembangkit momen kan MY terus dari dalam kurung T itu ekspektasi dari ETY itu udah dari teorinya gitu ya. Iya. Jadi bentar. Tadi kayaknya ada. Ini semua gini teorinya. Dipelajari di probabilitas. Ini teori yang paling dasarnya ada bahwa MZT itu sama dengan E ekspektasi E pangkat ZT. Jadi nanti kalau MXT ya jadi nanti ekspektasi E pangkat XT. Ntar belakangnya menyesuaikan. Ini kan berarti EZT berarti ekspektasi EZT kali karena ini dia yang atas ini dia normal standar, jadi dia pakai distribusinya normal standar. Terus yang bawah ini kan dia pakai distribusi normal biasa, MXT. E pangkat XT kan? Ekspektasi dia berarti EXT, E pangkat EXT dikali distribusi normal yang biasa. Karena ini dia normal biasa yang ini. Untuk lambangnya di sini dia yang bedain aja, yang atas kenapa pakai Z dia maksudnya yang standar. Biasanya kan normal standar lambangnya Z. Yang bawah kan biasanya kalau kita pakai distribusi random yang paling sering kita pakai X-nya kan. Nah, jadi dia kasih lambangnya X. Pakai Y juga nggak apa-apa. Oh, jadi nanti yang berubah itu tinggal fungsi kepadatannya aja menyesuaikan distribusi yang ditanya ya, Bu. Iya. Oh. Terus yang itu Burani yang MYT sama dengan E tadi ZT ZT ditambah setengah T kuadrat sigma kuadrat itu pembangkit momen yang untuk normal univariat. Ya, yang ini kan? Iya, iya. Ya, Iya. normal univariat. Kalau nanti saya kasih yang tadi, harusnya kan ini jelasinnya sebenarnya konsepnya ini jelasinnya harusnya di probabilitas. Saya tidak tahu kenapa harus disisipkan di aljabar. Nah, ini di sini ada caranya. Yang mana tadi? Ini yang normal standar. Nah, yang ini. Jadi kan dia seperti ini. Nanti terus ini diturunkan. Ketika diturunkan, nanti dia dapatkan ini. Ini fungsi pembangkitnya, pembangkit momennya. Yang untuk normal biasa. Ini sama kok, cuma dia ini E pangkat kali E pangkat. Kan kalau perkalian, kalau misal kalian perkalian biasa kalkulus kan misal A pangkat 3 dikali, maaf, A pangkat 4 kan sama dengan A pangkat 3 tambah 4 kan. Sama ini konsepnya. Jadi karena ini E, ini berarti kan E pangkat mu T tambah setengah sigma kuadrat kali T kuadrat. Nah, kalau di sini kan sama. Cuma ini N-nya nggak ditulis 2 kali. Kalau tadi ditulis N-nya ditulis 2 kali, langsung ditambahkan kalau yang di sini. Itu berarti ini Bu Rani ekspektasi dari ETY-nya dikali FY-nya tuh normal univariat. Ya, Distribusi ini univariat. ya normal univariat kalau yang ini. Ini loh, ini sudah bentar. Ini kan sama. Ini MXTY, MXT. Bentar, atasnya masih ada enggak? Nah, ini MXT. Ini kan EXT kan? Ini yang EXT dikali distribusi normal biasa kan? Masih bingung? Sudah Bu Rani. Terima kasih Bu. Nah, ini turunan pertama nanti kita dapat ekspektasinya. Nah, setelah ini, misal kalian turunkan lagi yang kedua. Jadi hasilnya ini kalian turunkan lagi. Nah, hasilnya nanti kalau kalian turunkan, kalian nanti dapat Y pangkat K. Jadi kalau nanti kalau turunannya kedua, berarti nanti kan dapatnya kalian ekspektasi
Y pangkat 2. Iya kan? Nah, ini kalau kalian cek kemarin, mana tadi? PPT kemarin mana? Nah, bukan di sini. Nah, ini. Nah, ini varian kan dia ada E pangkat Y kuadrat. Nah, kita sudah dapat E pangkat Y kuadratnya kan dari turunan kedua. Nah, kita bisa ngitung variannya. Seperti itu. Jadi kalau fungsinya biasanya paling sering itu MGF dipakai untuk dapat ekspektasi sama variannya. Jadi turunkan terus T-nya itu sama dengan 0. Oke. Agak cepat aja. Ini masih banyak. Oke. Nah, ini di sini ada tulisannya. Momen kedua Y kuadrat itu coba digunakan untuk mencari variansi. Kan berarti ekspektasi variansi ya kan? Nah, ini kalau dia multivariat. Kalau dia multivariat kan tadi yang ini univariat, Y-nya cuma 1. Kalau multivariat dia kan banyak. Berarti Y-nya ini kan sebenarnya dia vektor kan ada Y1, Y2, Y3. Berarti nanti dia ekspektasinya E T transpos Y. Jadi ini dia bentuknya vektor. Yang ininya. Ini bold enggak sih? Ya harusnya bold. Jadi kalau yang ini dia berarti sama. Kalau ini berarti kan dia perkalian sebenarnya itu harusnya seperti kan harusnya M. Wait. Harusnya kan M. Y-nya ini tapi Y-nya vektor ya. T-nya juga vektor. Itu harusnya nulisnya ekspektasi T1Y1 dikali T2Y2 dan seterusnya. Nah, ini kan kalau perkalian kan dia bisa ditulis pangkat tambah sini ya. Jadi langsung ditulis pangkat tambah T ini. Terus ini berarti kan kalau ini dia misal T1Y1 ditambah T2Y2 itu kan sebenarnya perkaliannya seperti ini sih. Perkalian T1 T2 kalau dibentuk matriks dikali Y1 Y2. Nah, ini kan T1 T2 dikali ini kan ini nanti T1 Y1 dikali Y1 T2 dikali Y2. T1 ya benar, T1 kali Y1 tambah T2 kali Y2. Sama kayak ini. Jadi nanti dia bentuknya jadi karena T-nya dia harusnya vektor kan, berarti kan ini harusnya ini nulisnya dia T transpos. Terus ini dia merupakan vektor Y. Jadi sama kan? Jadi seperti ini nulisnya. Nah, sama kayak yang tadi kalau kalian pengen nyari itu min-nya, ini nanti kalian turunkan sekali. Terus kalian T-nya itu vektor T-nya itu kalian jadikan 0 sama dengan kan 0. Jadi kalian dapat nilai ekspektasi min-nya. Terus kalian turunan kedua sama kayak tadi kalian dapat ekspektasi ini. Ekspektasi Y kuadratnya kalau turunan kedua ketika T-nya sama dengan 0. Nah, di sini bedanya itu ketambahan. Kalau yang di sini dia cuma satu kan dia cuma punya varian cuma punya min sama varian. Nah, kalau yang di sini itu dia ketambahan satu lagi, itu dia namanya kovarian. Nah, kovarian nanti dia T-nya, DT-nya kan kalau yang varian nanti T-nya sama kan turunnya. Kalau di sini nanti DTR sama DTS. Tapi nanti tetap belakangnya TR sama TS-nya sama dengan kan 0. Nanti kalian dapat kovariannya. Buat ngitung kovariannya.
Ini kan dia pangkat E, Y pangkat min ya. Soalnya kan kovarian sama varian kan rumusnya ini kan dia tadi cuma variannya pun cuma dapat ininya kan, belum dikurangkan ini kan. Berarti nanti tinggal dikurangkan. Ini kan dia ekspektasi Y dikuadratkan kan, yang belakang. Oke. Nah, ini untuk yang normal univariat. Nah, kalau yang normal multivariat, maaf, dia jadinya nanti distribusi pembangkitnya dia seperti ini. Pembangkit momennya. Nah, pembangkit momen yang ini itu sama kayak tarik mat, kayak tadi. Jadi Y kali YT kan? Enggak sama. Jadi nanti dia Y dikalikan nilai Y dikalikan nilai fungsi Y-nya. Fungsi Y-nya berarti sekarang kita pakai yang fungsinya yang multivariat. Di sini dia multivariat kan panjang K-nya itu tulis ini. Ini kan buat multivariat. Bentar. Ini kan dia E pangkat T transpos Y itu kan dia dari ekspektasi ini kan E T transpos Y. Itu kan sebenarnya MTY-nya seperti ini kan. Kalau multivariat. Nah, erasernya mana? Nah, ini berarti ini nanti berarti ETY dikali fungsinya yang multivariat. Kemarin fungsi multivariat kan dia 1 per akar 2 sigma kali P dan kawan-kawannya ini. Nah, ini K-nya dia ditulis K soalnya dia nggak mau nulis ini. Sebenarnya nulis ini lengkap juga nggak masalah. Dikali E pangkat yang belakang ini kan dia punyanya multivariat kan, pangkatnya multivariat kan, sama. Nah, nanti itu dikeluarkan, nanti kalian dijabarkan, nanti kalian dapat E pangkat T transpos mu tambah T transpos sigma T per 2. Atau kalau nulisnya kalian terserah bisa mau T transpos mu plus setengah T transpos sigma T juga nggak apa-apa. Kalau dilihat dari sini, nanti dia lihat ini mainnya biasanya mu, terus variansinya dia biasanya sigma, mu sigma. Kalau bisa dicek. Oke, sampai sini masih bingung untuk dapetin. Jadi di sini nanti fungsi pembangkit momen itu yang paling sering gunanya itu dapatkan itu dapat sifat-sifat dapatkan ekspektasi min sama variansinya dari fungsi fungsi densitas kita atau PDF kita atau variabel random kita sama. Jadi sama. Bentar. Kalau yang multivariat saya juga ada, tapi mungkin lebih panjang PPT-nya. Nih. Nanti juga saya kirim di anu biar untuk belajar nggak apa-apa. Nah, ini yang buat multivariat. Nanti ada yang ini yang buat penjelasannya yang lengkap. Kalau tadi kan yang nggak lengkap kan. Kalau lengkap sebenarnya momen generating function ini saja. Kalau lengkap itu bisa bisa berapa ya? Bisa 2 minggu sendiri jelasinnya. Nah, ini ya fungsinya nanti penjelasan lengkapnya dia di sini nanti juga saya upload kalau mau belajar sendiri. MYT sama dengan ini. Nah, ini biasanya ini buat multivariat kan? Sama kan hasilnya? Multivariat ini. Terus ini dapat min-nya sama kovariannya. Izin bertanya Bu Rani. Ya. Itu Bu, kalau yang tadi diturunkan waktu yang multivariat delta MY, nah itu kan hasilnya
vektor juga ya Bu Rani. Itu sifat ekspektasinya waktu diturunin bisa keluar dulu, baru dalamnya diturunin gitu Bu. Maksudnya, Yang atas slide 10 Bu. Ya, yang 3.16 ini. Itu sifat ekspektasinya dikeluarin dulu, baru yang fungsi dalamnya ini diturunin terhadap T gitu Bu. bentar-bentar. Ini dah. Ini. Ya, yang diturunin terhadap T-nya nanti. Nah, ini kan berarti nanti kalian dulu. Berarti kalian nulisnya harusnya integral E, T, Y, F, Y, DY kan? Ingat ini Y-nya nanti DY-nya banyak ya. Ini kan sudah Y-nya Y-nya nggak satu kan? Banyak kan? Jadi nanti biasanya dia integral. Nanti kan dia hasilnya seperti ini. Sama kayak ini. Integralnya, maksudnya integralnya ini. Nah, sama. Jadi ini semua panjang. Terus yang kalau dibuktikan waktu sama dengan EY, waktu diturunkan terhadap DT-nya itu bagaimana? Maksudnya? Ini mau dapat min sama mu-nya gitu tah. Bukan Bu Rani, untuk yang nomor 3.16 dari turunan itu didapatkan E-nya itu bagaimana Bu, yang multivariat? Ininya, Y-nya. Bukan, yang yang slide 10. Yang Ya kan multivariat. sama kayak ini kan? Iya. Ya, ini berarti diturunkan. Jadi ini diturunkan dulu, terus T-nya disama dengan 0. Jadi fungsi ini, itu kamu turunkan. Waktu menurunkannya tuh harus dibentuk integral atau cuman boleh E-nya terus dalam kurung ini Bu, T transpos Y ini baru diturunkan terhadap masing-masing T1 sampai Tn. Kan kita masih bentuk integral, nanti biar dapat bentuknya integral kan. Ini nanti, itu kan dia nyari sampai jadi ini kan, integral Y, FY. Bener nggak? Bener nggak? Iya, berani. Nah, ini kan diturunkan, nanti ini kan diturunkan juga sama. Y, eh, ET transpos Y, FY. Terus T-nya disama dengan kan 0, kan T-nya itu dia matik 0 ya. Matik 0 itu dimasukkan, masukkan nanti kan ini hasilnya dia semuanya 0. Jadi kan dia nanti Y, D, F, Y. Dia langsung hasilnya ini. Sama kayak ini kok caranya. Sama kayak yang ini persis. Sama kayak yang atas persis. Maaf, yang atas mana? Yang ini. Jadi diturunkan yang di dalam integral. Masih bingung, Mbak? Nanti hasilnya itu vektor ya Bu? Iya. Nah. Ini kan dia ekspektasi Y kan dia isinya nanti Y1 sampai Y2, Y1, Y, misal sampai 2 aja ya. Tergantung nanti Y-nya berapa. Seperti ini. Kan semuanya vektor. Kalau yang multivariat kan ini vektor. T-nya ini vektor, Y-nya ini vektor. Kalau T-nya nanti vektor 0 kan berarti ini 0 kali Y, 0 kali Y, 0 kali Y kan hasilnya tetap 0. Pangkat 0 kan dia 1. Berarti dia jadi Y kan? Oke. Kalau udah kita nanti ini lanjut
Yang sifat-sifat, setidaknya sifat-sifat dikit disambung. Kalau enggak, besok enggak cukup waktunya. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Kalau enggak ada, kita masuk ke sifat-sifat distribusi normal multivariat. Nah, sifat-sifat distribusi normal multivariat di sini sebenarnya cuma kalau dia nanti dikalikan, jadi kalau misal kita punya vektor random itu kita kalikan suatu konstanta, matrik konstanta, terus atau matrik vektor konstanta ataupun matrik konstanta. Nah, itu nanti distribusinya dia berubahnya gimana sih? Nah, itu. Biasanya ini setiap sifatnya itu biasanya ada di satu teorema, dan itu lumayan banyak. Oke, nah untuk sifat-sifat distribusi normal pertama itu dia di teorema 3.4a kalau yang bahasa Indonesia, kalau yang di buku itu dia 4.4a. Nah, ketika itu berarti ini kalau kita punya pertama vektor dimensinya P kali 1, berarti nanti kita punya vektor random Y. Vektor random Y itu isinya nanti dia variabel random Y1, Y2, Y3 sampai karena di sini 1 berarti sampai YP. Nah, vektor itu dia punya distribusi normal multivariat dengan vektor rata-rata mu dan vektor varian kovarian sigma. Nah, terus nanti di sini kita punya vektor A yang isinya P kali 1, isinya dia konstanta, nilai konstanta. Konstanta berarti dia bukan variabel random, dia nilainya suatu konstanta. Nah, sama matrik berukuran K kali P juga sama. Dia sebuah konstanta dengan ukurannya itu ranknya itu K-nya kurang dari sama dengan P. Nah, kalau variabel random Y ini kan dia sudah jelas distribusinya ini. Nah, kalau misal kita punya variabel random Z, Z itu merupakan perkalian antara vektor A dengan variabel random Y. Nah, apa distribusinya? Nah, di sini kalau dijelaskan bahwa kalau ketika dikalikan, berarti nanti min-nya itu merupakan perkalian antara vektor random vektor konstanta A transpos dikali mu sama vektor varian A sigma A pangkat sigma aksen A transpos kali sigma kuadrat kali sigma kali A. Nah, itu mirip dengan bentar software multivariat teorema. Nah, oh, ini yang belum, yang bawah. Yang ini belum ternyata. Nah, kalau ini ketika Z-nya dikalikan sebuah matrik A yang dia nilainya konstanta. Nah, di sini juga sama. Jadi kalau di sini dia hasilnya untuk min-nya dia jadi A, matrik A dikalikan mu. Terus untuk variansnya dia jadi matrik A dikalikan sigma dikalikan A aksen. A transpos. Nah, yang ini nanti kalian bisa coba buktikan sendiri. Apa ada ya pembuktiannya di bawah? Oh, ada. Ini pembuktiannya dia pakai MGF yang bawah. Kalau kalian mau pakai pembuktian biasa, saya ada tugas saya dulu. Nah, ini sama. Jadi kita punya distribusi X, dia distribusinya normal multivariat dengan ini. Terus kita punya D. D itu dia suatu konstanta, matrik konstanta, matriknya ukurannya Q kali P, dengan Q kurang dari P. Kalau tadi yang di PPT dia matriksnya ukurannya K sama K kali P, K-nya kurang dari sama dengan P. Kalau ini saya Q kali P, Q-nya kurang dari sama dengan P, sama aja. Nah, ini kita buktikan, benar nggak distribusinya dia nanti jadinya ini. Nah, ini sama, jadi kan dia ZDX. ZDX berarti kita pakai Z ekspektasi Z itu sama dengan ekspektasi ZD sama dengan DX. D-nya karena konstanta dia dikeluarkan, dia jadi ekspektasi X kan dia mu. Jadi dia jadi mu. Berarti benar kan?
apa itu namanya, rata-ratanya d mu, sama kayak tadi. Di sini, mana tadi PPT-nya? Di sini kan dia rata-ratanya jadi A mu kan, karena ini matiknya A, saya nulisnya matiknya D yang tadi. Terus yang sini, untuk dapat kovariannya kan dia sama, kovarian Z, berarti kovarian DX. Nah, ini dijabarkan. Kovarian DX itu berarti nanti kan ekspektasi Z min ekspektasi Z dikali Z min ekspektasi Z ditranspos. Sebenarnya kan sama dikuadratkan kan, berarti sebenarnya ekspektasi kalau dia enggak matik kan dia misal ini Z kecil ya. Z min ekspektasi Z dikuadratkan gini kan. Ini sama, tapi karena dia matik dia jadinya dikalikan keluar, satunya yang belakang ditranspos. Nah, ini dijabarkan. Berarti kan ini ekspektasi, ini Z-nya kita ganti dengan nilai DZ. Berarti ini ekspektasi DZ, ekspektasi DZ, terus ini dia dikeluarkan. Maaf, ekspektasi DX ya. Ekspektasi DX kali ekspektasi DX, terus dikeluarkan. Ini karena tulisnya selengkap multi, jadi saya gantinya satu-satu. Langsung kalian ganti yang depan Z-nya jadi DX, nggak masalah. Nah, ini ekspektasi X-nya dia mu kan, jadinya D mu. Ini juga jadi D mu. Ingat yang belakang ada transposnya. Di sini dia Z-nya saya ganti, yang depan saya ganti di sini pasan. DX, ini jadi D mu. Dan seterusnya. Nah, ini karena ini ada D, ada D, ada D, ada D, D-nya saya keluarkan. Ini saya keluarkan di depan, ini saya keluarkan di belakang. Ingat yang belakang saya kasih transpos, berarti yang ini di belakangnya juga ada transposnya. Nah, ini juga jadi X min mu, jadi X min mu transpos. Nah, X min mu kali X min mu transpos, ini kalau ekspektasinya ini, yang tengah ini, jadi kan ini D-nya karena konstanta bisa dikeluarkan dari nilai ekspektasinya kan, jadi nanti dia jadi ekspektasi mu X min X kali X min mu transpos. Nah, ini dia kan sebenarnya nilai kovarian X. Nilai kovarian X kan sigma. Berarti dia jadi D sigma D transpos. Sama kayak tadi, nanti dia hasilnya di sini dia jadi A sigma A transpos. Cuma bahasa tulisnya lambangnya beda. Soalnya ini base-nya dari lambang buku linear statistik ya. Kalau tadi base-nya dari bukunya Anderson. Dia teorema berapa tadi itu? Itu saya suruh buktiin teorema. Jadinya tugasnya suruh buktiin teorema. Tugas kalau S2 gitu, pembuktian semua. Jadi itu. Terus yang di bawah itu ada lanjutan selanjutnya seperti itu. Jadi ini sama. Jadi ini benar ya. Jadi ketika ini, nah ini nanti gimana kalau dia vektor, dia bisa pakai ini. Bisa pakai cara yang tadi, berarti nanti ininya vektor perkaliannya. Jadi kalian jabarkan pakai yang cara tadi, sifat-sifat ekspektasi sama varian kovarian. Kalau enggak, kalian bisa pakai MGF. Nah, ini kalau ini pakai MGF ya. Jadi ini ATZ. TZ-nya dia A transpos Y kan. Jadi ganti E transpos Y, berarti ini jadi yang konstanta A sama T-nya konstanta kan. Dia masuk transpos dikalikan Y. Nah, di sini berarti nanti dia langsung dimasukkan ke bentuk yang awal tadi. Kalau bentuk awalnya kan tadi dia biasanya E pangkat T transpos mu tambah T transpos sigma T per 2 kan. Nah, ini berarti T transposnya dia jadi TA transpos. Jadi dia hasilnya seperti ini. Nah, kalau bisa dicek biasanya di sini itu yang punyanya apa itu? Konstantanya punyanya T sama konstantanya punyanya setengah T kuadrat per 2 itu biasanya maaf. Biasanya itu min sama variannya. Kalau dicek sini. Nah, yang matrik pun juga begitu caranya. Jadi ada dua cara, kalau mau cara biasa ataupun pakai cara matrik. Nah, ini juga kalau kalian mau buktikan ini, kalian bisa pakai cara yang kayak tadi. Jadinya nanti ya sama. Jadi depannya mu-nya ini segini, terus nanti dia variannya jadi ini. Oke, ada yang ditanyakan? Mau pakai cara MGF mau ataupun cara yang saya tadi, saya tuliskan di sini. Ini juga nggak apa-apa. Ini ada lanjutannya, soalnya ini dia buktikan ranknya juga. Ada pembuktian ranknya juga. Selain pembuktian ininya. Oke, ada yang ditanyakan? Soalnya waktunya habis. Tinggal 1 menit.
Yang tugas saya yang ini minta enggak? Yang ini? Yang ini minta enggak? Iya Bu, bisa dikirim di grup.